Bab 58. Istri dadakan presdir. Di dalam perjalanan pulang Melvin bertanya bagaimana kegiatan dan pekerjaan sang istri tadi selama di kantor. "Gimana sayang pekerjaannya?" tanya Melvin dengan lembut. "Ya lumayan capek sayang, padahal perasaan juga enggak terlalu berat banget kecuali di otak rada kaku," ucap Mika. "Maklumlah dia bukan ahli di bidang bisnis kecuali bank." "Ya udah, nanti lama-kelamaan juga bakalan paham sendiri kok," jawab Melvin. Setelah itu mereka pun tak lama sampai di mansion, padahal setahu Mika Melvin adalah tipe pria dingin dan cuek. Namun entah mengapa dia akhir-akhir ini terlihat berbeda, yaitu sifatnya yang sangat romantis dan juga penuh kelembutan dalam bicara. Mika segera bersih-bersih diri. Dia memilih untuk berendam sebentar di bathtub untuk merilekskan tubuhnya, sedangkan Melvin memilih untuk menunggu sang istri dengan berkutat dengan berkas-berkasnya pastinya. Setelah itu tak lama Mika sudah selesai dengan bersih-bersihnya, berganti Melvin yang mandi sedangkan Mika menuju ke dapur bawah untuk memasak makan malam. Melvin menyusul setelah dia bersih-bersih tadi. Mereka makan malam dengan santai. Melvin juga sesekali menyuapi sang istri, begitupun sebaliknya. Rasanya Melvin tidak ingin waktu berlalu begitu cepat, dia masih ingin kemati kemesraannya dengan sang istri. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya jika dia tak bersama sang istri. Dia beruntung karena insiden beberapa bulan yang lalu membuat Mika menjadi istrinya. "Sayang, I love you," ucap Melvin membawa Mika ke P4 engkuannya saat mereka sudah selesai makan malam. "Ih, jangan di sini, nanti kalau ada yang lihat gimana ih?" protes Mika karena dia raut akan terulang kembali waktu Mami Siska memergoki mereka sedang berduaan. "Biarin, aku kan kayak gini cuma sama istri aku aja," jawab Melvin merangkul P1 gang sang istri. Dengan mesra dan kepalanya dia letakkan di D4 sang istri sehingga membuat kepala Melvin menekan sesuatu di D4 Mika. "Tahu dong aku, sayang." "Ih," pekik Mika. Melvin yang tidak sabaran pun langsung menggendong sang istri ala bridal style, dan membawanya ke kamar utama untuk menuntaskan H4 seratnya yang dari tadi membuncoh. Sungguh Mika sangat membuatnya candu. Bahkan dia ingin seharian penuh berada di Ran, yang terus bersama sang istri saja. Tahu dong bagaimana kelanjutannya? Begitulah Melvin, kalau ada maunya pasti sang istri langsung ditarik ke K4 Mar. Di sisi lain di kediaman Leo dan Amel, Jenny sedang asyik menonton televisi, namun tiba-tiba muncul sebuah berita, yang membuatnya kesal dan marah. Siapa lagi kalau bukan berita tentang Mika. Di sana tertera istri pengusaha tampan Melvin Wijaya, baru saja menduduki kursi direktur Inters Company karena sang ayah sedang dalam penanganan polisi. Melihat hal itu membuat Jenny dibakar api setan. Dia seharusnya yang menggantikan Alan untuk menjadi direktur, tapi kenapa malah Mika? Andai saja kasus korupsi Alan tidak ketahuan, mungkin saja siasat Jenny untuk mengambil alih Inters Company akan berhasil. Mengingat hal tersebut membuat Jenny tambah marah saja. "Awas saja kau Mika, lihat dan tunggu saja pembalasan dariku," gumam Jenny penuh kemarahan, sedangkan Amel sedang berada di kamarnya, karena dia merasa perutnya sangat berat. Maklumlah saat menikah kehamilan Amel memang sudah cukup besar, sekitar 5 bulan, sehingga sekarang dia sudah sering kecapean. "Kayaknya aku tahu siapa yang bisa bantu aku Salma membalaskan dendam ke Mika," gumam Jenny merasa ada titik terang. Dia segera membuka HP-nya dan menelepon seseorang yang ingin dia ajak untuk balas dendam ke Mika. "Kalau begitu nanti kita ketemuan jam 3 sore saja karena saya masih harus kerja, biar nanti saya kirim alamat kafenya," ucap seseorang di seberang sana. "Oke," balas Jenny. Jenny yakin kali ini kemarahannya akan dia tumpahkan semuanya ke Mika.
gara-gara Mika dia harus kehilangan harta yang hampir milik yaitu. Jam 3 sore. Sekarang sudah ajak 3 sore dan Jenny juga sudah berada di kafe tempat mereka janjian untuk bertemu. Jenny mengatakan kepada Amel bahwa dia ada janji dengan temannya. Jenny memang tidak ingin menyangkut pautkan Amel dalam hal ini, karena dia tidak tega sang anak sedang yang hamil akan menginjak di trimester ketiga, maka lebih baik Jenny tidak mengikutkan Amel di sini. Lagian Leo sang suami pasti tidak akan mengizinkan Amel. Di kafe tersebut Jenny menunggu dengan gugup takut jika orang yang dia telepon tidak datang, namun Jenny yakin bahwa orang tersebut pasti memiliki dendam juga kepada Mika, bahkan sebelum Jenny menelepon dan kabar pernikahan Mika tersebut. Tak lama orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang juga, dengan baju seksi ketar di mana-mana hingga riasan yang sungguh membuat mata enggan melihatnya. Itu orang tersebut duduk di depan Jenny tanpa permisi. "Maaf saya terlambat," ucap orang tersebut dengan angkuhnya, namun Jenny tetap mencoba untuk tenang dan tidak marah untuk kesuksesan balas dendamnya. "Halo, Imelda," sapa Jenny. Yap, orang yang dia telepon tadi adalah Imelda, putri istri dari Lukas, dan juga mantan teman Mika. Jenny sangat tahu kalau Imelda sangat benci dengan Mika, apalagi akhir-akhir ini Lukas seperti sangat mengagumi Mika. Sehingga saat tadi dia menerima telepon dari Jenny, dan membahas untuk melakukan balas dendam kepada Mika, dia tanpa basa-basi pun langsung menyetujuinya karena itu adalah tujuannya dari dulu. "Bagaimana tante?" tanya Imelda to the point karena dia tidak suka dengan basa-basi. "Seperti yang saya katakan ke kamu tadi bahwa saya ingin balas dendam kepada Mika, saya ingin menghancurkannya, tapi saya butuh backingan dari kamu karena kamu tahu sendiri kalau backingan dari Mika juga bukan orang sembarangan," ucap Jenny. Mereka pun mulai merencanakan balas dendam yang akan mereka berikan kepada Mika dan Imelda setuju dengan hal tersebut. Entah jika seseorang sudah dipenuhi oleh amarah dan juga kebencian, maka bisa dipastikan kalau pikirannya sudah tidak bisa diajak berpikir positif seperti Jenny dan Imelda sekarang ini. Setelah pertemuan mereka itu, Jenny dan Imelda pun merencanakan balas dendam mereka, bahkan mereka tidak segan-segan untuk menyewa beberapa orang untuk membuat Mika merasakan sakit sesakit-sakitnya. "Tunggu saja tanggal mainnya Mika, aku pastikan kau tidak akan bisa selamat. Bahkan suamimu yang tampan itu saja tidak akan bisa menyelamatkanmu," gumam Jenny penuh kepercayaan diri dan juga kesinisan saat matanya tak sengaja melihat televisi yang menampilkan Mika dan Melvin di sana yang sedang tertanggal paparazzi sengaja berkencan di sebuah mall besar. Di saat bersamaan Amel datang dari arah dapur dengan membawa buah yang sudah dia potong-potong menjadi kecil-kecil. Mama dari mana aja sih? Dari kemarin aku kok gak kelihatan mama terus sih?" tanya Amel yang sangat penasaran dengan sang mama. "Enggak, mama cuma bosen aja di rumah jadi cari angin," ucap Jenny beralasan begitu kepada Amel. Amel sendiri sudah jarang sekali untuk ke bar atau diskotik, yang biasanya dia datangi karena itu semua adalah permintaan sang suami. Leo mengatakan bahwa ibu H4 Mil dilarang untuk pergi ke diskotik, bahkan minum-minum karena bisa membahayakan J4 Ninnya, dan entah mengapa Amel menuruti ucapan sang suami. Amel merasa dia sudah sangat cinta parah kepada Leo, sehingga semua ucapan sang suami dia turuti, bahkan Leo juga sering mengajarkan tentang kehidupan yang baik mulai dari beberapa kebaikan dan kata-kata mutiara untuk Amel hingga membuat Amel sedikit demi sedikit menjadi luluh dibuatnya. Entah bagaimana nasib Amel, apakah dia akan kembali ke jalan yang salah lagi setelah melahirkan nanti, padahal dia sudah mulai kembali ke jalan yang benar berkat sang suami yang juga sedikit demi sedikit mulai taubat. Amel merasa mamanya ini menyembunyikan sesuatu darinya, tapi apa dia sendiri juga tidak tahu,
Namun Mika berusaha untuk berpikir positif saja, mungkin memang mamanya bosnya karena tidak ada tempat kain yang sering mamanya kunjungi setelah tinggal di rumah sang suami tanpa dia tahu kalau mamanya itu memiliki niatan jahat kepada adik tirinya itu. Bab 59. Satu hari sebelumnya. Malam harinya setelah makan malam Melvin menuju ke ruang kerjanya, karena dia ada pekerjaan yang harus dia segera selesaikan. Hari ini Angga juga menginap di mansion karena agar besok tinggal berangkat, karena akan sangat melelahkan untuk Angga yang harus bolak-balik ke apartemen. Angga juga berada di depan ruang kerja sang tuan sambil terus memantau perkembangan dengan anak buahnya dan juga para detektif. Namun tiba-tiba foto pertemuan antara Jenny dan Imelda pun dia dapatkan dari mata-mata, yang dia siapkan membuat Angga langsung tanpa basa-basi masuk ke dalam, apalagi ada rekaman video menampilkan potongan percakapan mereka yang menyangkut nama nyonyanya itu, sehingga Angga langsung melaporkan karena takut jika terjadi apa-apa dengan nyonyanya itu. Tok tok tok, ketuk Angga tetap harus sopan kepada atasan bukan. Dari dalam Melvin pun menyuruh Angga untuk masuk. Masuk, ucapnya. Angga masuk dengan tergesa-gesa ingin segera menunjukkan rekapan video dan foto tersebut kepada Melvin. Ada apa? Tanya Melvin masih dengan pandangan tak lepas dari berkas di tangannya. Tuan. Ucap Angga singkat kemudian memberikan iPad di tangannya membuat Melvin baru mengalihkan pandangannya dari berkas-berkas yang menumpuk itu. Melvin yang melihat itu pun dibuat marah dan syok saat dia melihat dan mendengar rekaman tersebut. Melvin tidak akan biarkan sang istri untuk disakiti lagi karena sekarang Mika adalah tanggung jawabnya. Angga, mulai besok berikan bodyguard untuk menjaga Mika dan suruh mereka terus mengawal Mika. Saya tidak mau tahu, saya tidak ingin istri saya terluka seujung jari pun sungguh saya tidak rela. Ucap Melvin. Melvin pun berbicara kepada sang istri untuk tidak bekerja untuk beberapa hari, namun Mika yang tidak tahu apa-apa itu keke untuk tetap bekerja. Karena dia tidak tahu alasan apa sehingga suaminya tidak memperbolehkannya kerja namun Melvin malah tidak mengatakannya. Keesokan harinya. Pagi harinya Mika sudah bersiap untuk ke kantor, dia memilih untuk pergi sendiri saja bersama Apak Ilham, karena dari yang Mika tahu sang suami akan mengadakan meeting dengan klien di salah satu tempat yang tidak searah jalan dengan Mika. Mika akan merasa kasihan jika sang suami harus bolak-balik untuk mengantarnya saja sehingga Mika memutuskan untuk berangkat dengan supir saja. Dan jangan lupa Melvin juga sudah mengarahkan semua bodyguard untuk sang istri. Itu semua karena temuan terbaru dari Angga dan para detektifnya tentang Jenny dan Imelda kemarin. Awalnya Mika memprotes karena berpikir Melvin berlebihan. Padahal dia hanya pergi ke kantor namun tidak akan berhasil melawan Melvin juga sudah melihat raut wajah serius dari sang suami, sehingga Mika pun hanya menurutinya saja. Setelah itu tak lama Mika berangkat setelah sarapan tadi begitu pun dengan Melvin dan Angga. Pak berhenti sebentar ya, ucap Mika mendadak membuat Pak Ilham pun menghentikan mobilnya. Ada apa nyonya? Tanya Raya salah satu bodyguard perempuan yang disuruh Melvin untuk menjaganya. Raya, kayaknya saya pingin makan delima itu deh pasti enak. Ucap Mika seperti sangat menginginkan delima pinggir jalan yang sedang dijajakan oleh pedagang kaki lima itu. Nyonya mau? Tanya Raya dan langsung diangguki antusias oleh Mika. Dia berencana akan turun karena sepertinya Raya mengizinkannya. Namun baru akan melepas sabuk pengamannya Raya sudah menginterupsi sesuatu membuat Mika mengurungkan niatnya. Nyonya di sini saja, saya sudah menyuruh rekan saya untuk membelikan buah tersebut untuk Nyonya. Ucap Raya dengan tegas. Meskipun awalnya Mika sedikit kesal karena dia ingin memilih sendiri buah yang bagus namun mau tak mau dia pun menurutinya saja.
Tak lama seorang bodyguard tinggi, berbadan besar dan kekar dengan kulit coklat sawo matang mendekat ke arah mobil dengan membawakan satu katong kresek besar buah delima. Baru melihat buahnya saja sudah membuat Mika ngiler dan sangat menginginkannya, ingin segera merebut saja kresek tersebut. Raya keluar mengambil buah tersebut kemudian masuk lagi dan memberikan kresek tersebut kepada Mika. Langsung saja Mika mengambilnya dan memakan buah tersebut dengan lahap seperti ada yang ingin mengambilnya saja. Hal lucu tersebut pun tak luput dari pantauan Melvin dari iPad di tangannya. Dia sekarang berada di mobil dan sedang menyaksikan sang istri yang sedang makan buah delima, dengan lahap hingga takut sekali buah tersebut diambil. Angga yang melihat tuannya itu tersenyum-senyum sendiri pun bingung namun langsung paham karena kalau bukan gara-gara nyonyanya siapa lagi. Melvin memang memasang kamera di mobil yang Mika tidak ketahui itu, semata-mata ingin menjaga sang istri dari jauh karena tidak ada yang tahu akan hal yang tidak terduga. Setelah beberapa saat Melvin pun mengakhiri untuk melihat iPad-nya, karena dia sudah sampai di tempat pertemuan. Tempat tersebut lumayan jauh sehingga tadi Melvin sudah berangkat terlebih dahulu barulah sang istri. Dia sampai di sana segera menuju ke ruang pertemuan untuk membahas tentang rencana-rencana ke depannya sehingga Melvin sama sekali tidak melihat telepon genggamnya. Di sisi lain Mika juga akan sampai hingga dia sampai di perempatan untuk menuju ke kantornya yang tak jauh dari sana. Tiba-tiba mobilnya ditabrak dengan kencang dari arah depan dan belakang. Posisi jalan juga cukup sepi karena bisa dibilang jalan yang akan keluar dari tol dan posisi tol sedang sepi padahal jam masuk kerja. Brak-brak. Tabrakan kencang terdengar sebanyak 2 kali membuat semua di dalam mobil syok. Di sisi lain Jenny dan Imelda sudah berada di rumah besar, sebuah bos geng preman yang mereka sewa untuk membalaskan dendamnya kepada Mika.